Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pencurahan Roh Kudus kita kembali jumpa lagi bersama kami Sodedio Gratia. Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang turun di dalam kehidupan kita menjadikan kita orang-orang yang terus semangat untuk memberitakan kabar sukacita, sehingga banyak orang di dalam dunia ini semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua manusia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kasih-Mu yang tak berkesudahan, Kasih-Mu kekal ya Yesusku. Kau curahkan Roh Kudus-Mu kepada manusia yang mengasihi-Mu. Sepanjang masa Kau tak pernah berubah, sepanjang masa hadir-Mu selalu kurasakan. Dengan Roh Kudus-Mu dapat ku berjalan dengan penuh pengharapan. Tuntunlah Tuhan hidupku dalam perjalanan yang penuh tantangan. Peganglah tanganku dengan Roh Kudus-Mu agar ku dapat menjadi saksi-Mu selama hidupku. Ku kan melayani-Mu sampai akhir nafas hidupku. Sepanjang masa Kau tak pernah berubah, sepanjang masa hadir-Mu selalu kurasakan. Dengan Roh Kudus-Mu dapat ku berjalan dengan penuh pengharapan. Tuntunlah Tuhan hidupku dalam perjalanan yang penuh tantangan. Peganglah tanganku dengan Roh Kudus-Mu agar ku dapat menjadi saksi-Mu
selama hidupku. Ku kan melayanimu sampai akhir nafas hidupku. Tuntunlah Tuhan hidupku dalam perjalanan yang penuh tantangan. Peganglah tanganku dengan Roh Kudus-Mu agar ku dapat menjadi saksi-Mu selama hidupku. Ku kan melayanimu sampai akhir nafas hidupku. Selama hidupku ku kan melayanimu sampai akhir nafas hidupku. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur pada hari ini hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan topik hidup dalam Roh Tuhan. Dari surat Rasul Paulus ke Roma pasal 8 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Selamat Hari Pentakosta. Sebelum kita belajar dari Roma 8 ayat 8 sampai 11 ini, saya mau menyampaikan kepada kita sebuah ilustrasi tentang bagaimana seseorang yang terus ketagihan dengan perbuatan dosa. Ada 3 orang Rusia dan seorang Ukraina terluka ketika mereka diserang ikan hiu di pantai Sharm el-Sheikh, Mesir. Sebelumnya seorang penyelam berusia 70 tahun tewas setelah ikan hiu
menggigit lengan dan bagian tubuh lainnya. Karena itu, pantai sempat ditutup untuk turis. Tetapi kini sudah dibuka lagi. Gubernur Sinai Selatan, Muhammad Abdel Fadil Susa, pada waktu itu mengizinkan pantai kembali dibuka untuk para turis dan meminta mereka mematuhi peraturan untuk tidak memberi umpan kepada hiu. Seringnya pemberian umpan berupa domba kepada hiu dilakukan untuk memancing hiu keluar dan kemudian mereka memotret hiu itu. Hiu kemudian menyerang manusia karena terpicu pemberian umpan. Sama seperti hiu di pantai Sharm el-Sheikh, dosa pun akan memakan orang yang melakukannya jika tidak segera dibereskan. Bila dosa sudah matang, maka ia akan melahirkan maut. Maut menjadi dampak otomatis yang dimunculkan oleh dosa yang kita pelihara. Jadi, kalau kita masih juga nekat bermain-main dengan dosa, suatu saat kita pasti menanggung akibatnya. Kita memang tidak bakalan kebal terhadap godaan dosa dalam aktivitas kita sehari-hari. Namun kita punya kuasa untuk memutuskan apakah keinginan dosa itu dibuahi atau kita abaikan. Jangan pernah main-main dengan dosa dalam bentuk apapun, karena dosa bukanlah barang mainan, namun racun berbentuk gula-gula yang pelan tapi pasti menghancurkan hidup kita. Disinilah pentingnya kita untuk menghormati hidup kita. Istilah kerennya itu yang disebut dengan venerate vitam. Artinya hormatilah hidup. Jangan kita menyia-nyiakan hidup kita karena Kristus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Pernyataan ini menekankan setiap orang harus menghargai kehidupan yang diberikan Allah. Hidup dalam hidup yang dipenuhi Roh Kudus, menghargai kekudusan hidup dengan meninggalkan manusia lama dalam kekekangan dosa yang masuk ke dalam hidup yang baru. Rasul Paulus sangat menekankan adanya buah roh dan sebagai ciri yang dibuahkan, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dapat kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hal ini harus kita tunjukkan kepada dunia bahwa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam perikop ini Rasul Paulus menggambarkan bahwa ada dua macam kehidupan yang berbeda. Yang pertama, ada kehidupan yang dikuasai oleh tabiat manusia yang berdosa, yang mengarah dan berpusat pada diri sendiri, yang hukumnya adalah hanya keinginan diri sendiri
dan hidup sesuka hatinya. Semua orang pasti pernah dan bahkan terus-menerus melakukan dosa. Dosa ini menghambat kita datang kepada Tuhan. Ada banyak macam dosa yang kita lakukan, seperti melawan orang tua, tidak mau menuruti nasihat orang tua. Dosa kepada sesama, menipu, merampok, membunuh, menyakiti hati, pengkhianatan, fitnah, dan lain sebagainya. Ada dosa kepada pacar atau pasangan kita, perselingkuhan, ketidaksetiaan, pencemaran, dan lain sebagainya. Atau dosa kepada Tuhan yang menduakan Tuhan, pergi ke dukun, ke paranormal, dan lain sebagainya. Ada lagi dosa yang merusak hati, seperti dengki, iri, benci, dendam, dan lain sebagainya. Dosa dalam hati, pikiran bisa dibuahi dalam perbuatan. Pada masing-masing orang, hidup itu pun akan diwujudkan secara berbeda. Ada yang dikendalikan oleh hawa nafsu, kesombongan, atau ambisi. Sifat kehidupan itu terpusat pada hal-hal yang diingini manusia di luar Kristus. Sifat, tabiat, atau karakter seseorang yang hidup dalam kedagingan, yang penuh nafsu dosa, seperti yang dikatakan Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mereka yang melakukan sifat atau perilaku kedagingan seperti yang sudah diinventarisir oleh Paulus, mereka tidak akan berkenan kepada Allah. Jika roh Allah atau roh Kristus ada diam di dalam hidup kita, maka kita adalah milik Kristus. Karena siapa yang menjadi milik Kristus pasti akan melakukan apa maunya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pernah tidak kita mendengar seseorang mengatakan, namanya juga manusia. Maklumlah Pak, saya bukan malaikat. Begitulah alasan seorang bawahan ketika ditegur oleh atasannya karena berkali-kali ia mengulangi kesalahan yang sama yang berakibat buruk terhadap kelanjutan pekerjaannya. Atasannya kebetulan sama-sama orang Kristen. Atasannya lalu berkata, "Loh, justru firman Allah itu bukan untuk malaikat. Firman Allah itu untuk manusia. Yesus Kristus itu mati untuk manusia agar manusia tidak lagi menjadi seteru Allah." Si bawahan hanya terdiam, merenung, lalu beranjak pergi. Bukankah demikian sikap kita atau jawaban kita sama seperti seorang bawahan tadi? Kita kan bukan malaikat, kita bukan Yesus yang tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Mana bisa kita hidup kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kedua,
ada kehidupan yang dikuasai oleh Roh Allah. Sebagaimana manusia hidup dalam udara, begitulah ia hidup dalam Kristus. Tak pernah terpisah darinya. Sebagaimana ia bernafas dalam udara dan udara itu memenuhinya, demikianlah Kristus memenuhinya. Pikirannya bukan pikirannya sendiri, melainkan pikiran Kristus. Keinginannya bukan keinginannya sendiri, melainkan keinginan Kristus menjadi hukum baginya. Ia dikendalikan oleh Roh, dikendalikan oleh Kristus dan fokus mengarah kepada Allah. Bagi Paulus, orang Kristen itu hidup bukan sekadar hidup saja, melainkan hidup yang tujuannya adalah hidup dalam damai sejahtera. Ada upaya progresif di sini untuk menjadi lebih baik ketimbang sebelumnya. Dalam proses ini terdapat pertobatan untuk tidak lagi mengikuti kebiasaan yang jahat dan yang salah. Roh Allah akan memberikan kekuatan untuk memiliki dan memilih yang benar, mewujudkan apa yang menandakan perdamaian dengan Allah, bahwa kita bukan seteru Allah. Roh Allah kadang berkarya melalui hati nurani. Saat seseorang melakukan hal yang salah dan hati nuraninya berbicara agar ia melakukan perbaikan hidup, saat itu ia sedang menjadi sahabat Allah yang mencintai kehidupan dan bukan kematian, perdamaian dan bukan perseteruan. Semakin hari orang yang mau berdamai dengan Allah akan memilih untuk mendengarkan arahan Roh Allah dalam mengekang kebiasaan jahat yang akan mematikan diri orang itu secara rohani. Menurut Billy Graham, Roh Kudus adalah sumber kuasa yang dapat memenuhi kebutuhan kita untuk melepaskan diri dari kelemahan-kelemahan yang mencekam kita. Jadi kedua macam kehidupan ini menuju arah yang berlawanan. Kehidupan yang dikuasai oleh keinginan dan aktivitas tabiat manusia yang berdosa menuju pada maut dan dia akan menjadi seteru Allah. Akan tetapi kehidupan yang dikuasai Roh Allah berpusat pada Kristus dan tertuju kepada Allah adalah kehidupan yang setiap hari semakin dekat ke sorga meskipun ia masih di dunia ini. Itulah kehidupan yang prosesnya maju dengan tetap menuju Allah kepada kehidupan yang kekal. Manusia yang dikuasai Roh dan yang hatinya tinggal dalam Kristus, biarpun mati, ia akan dibangkitkan kembali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, Tuhan ingin menghabiskan kekekalan dengan saudara, dengan saya, dengan kita semua. Dalam ayat 11 Alkitab berjanji, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu.
Jika kita sebagai manusia yang hidup di dunia yang fana ini akan menghabiskan umur 60, 80 atau mungkin 100 tahun di bumi ini, maka kita akan menghabiskan triliunan tahun dalam kekekalan. Amin. Amin. Jika kita telah menempatkan iman kepada Kristus Yesus, Alkitab mengatakan, saudara, saya, dan kita semua menghabiskan kekekalan dengan Tuhan di sorga. Itulah salah satu alasan terpenting orang Kristen harus bersukacita. Tuhan telah memberi kita hidup yang kekal. Dan seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 42, kita akan mendapatkan tubuh baru. Karena meskipun tubuh dunia ini akan dikubur di dalam tanah, ia akan membangkitkan untuk hidup bersama Tuhan selamanya. Kita diciptakan karena Tuhan menginginkan sebuah keluarga kerajaan Allah. Dan Dia ingin menghabiskan kekekalan bersama keluarganya, bersama anak-anaknya. Dia ingin menghabiskan kekekalan dengan saudara, dengan saya, dan kita semuanya. Kebenaran itu dapat memberi kita sukacita yang besar. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan dan memperingati turunnya Roh Kudus atau disebut hari Pentakosta, hari ke-50 setelah hari kebangkitan Yesus. Roh Kuduslah yang menggantikan peran Yesus Kristus di dunia ini. Ketika dalam pelayanannya di dunia, kehadirannya sangat terbatas sebagai manusia. Dia tidak dapat masuk ke hati semua orang yang mau percaya kepadanya. Tetapi setelah kenaikannya ke sorga, dia harus kembali ke asalnya dan wujudnya pun kembali kepada roh. Karena dia adalah roh adanya. Agar dia dapat hadir dan masuk ke dalam setiap hati manusia yang mau dan belum percaya kepadanya bahwa dia hidup, dia adalah roh yang maha hadir di manapun, atau yang disebut dengan omnipresent. Melalui Roh Kudus, Dia juga roh pengendali bagi kita, sehingga kita dapat menghindari dosa dan perbuatan jahat di hadapan Allah dan sesama. Tetaplah percaya dan hiduplah dalam roh Tuhan. Demikianlah nyanyian, pujian, dan renungan firman Tuhan pada hari ini kiranya menjadi rema dan berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga dan Kristus Tuhan kami yang sudah mencurahkan roh-Mu, yakni Roh Kudus, untuk tinggal di dalam hidup kami, agar kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih, biarlah roh-Mu yang kudus memberikan roh pengendali bagi kami untuk dapat membunuh semua keinginan daging
dan kami hidup dalam Roh-Mu ya Tuhan. Pada hari ini Kau berkati seluruh pendengar, seluruh jemaat. Biarlah Engkau tambahkan sukacita, damai sejahtera, panjang umur, kesehatan, kesembuhan, dan sehingga mereka boleh bersukacita untuk melakukan tugas-tugasnya dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami, memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menghormati hidup kami dan hidup dalam kekudusan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.